Hubungan Israel dan Iran semakin panas. Dalam 24 jam terakhir, kedua negara itu tak ragu melancarkan serangan rudal ke masing-masing wilayah. Lantas separah apa eskalasi konflik Israel-Iran bisa terjadi? Kita akan bahas sore hari ini bersama Yon Mahmudi, Kepala Riset Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Pak Yon, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam ya, sama-sama. Terima kasih juga. Pak Yon, jadi kita mengetahui bahwa Israel pada Jumat kemarin menyerang Teheran hingga menewaskan beberapa petinggi militer hingga ilmuwan nuklir Iran. Menurut Anda sebenarnya apa alasan dari Israel dan apa alasan dari pemicu babak baru Perang Timur Tengah ini? Ya, Israel melalui Netanyahu kan selalu ya menyatakan bahwa Iran itu merupakan ancaman yang serius ya di kawasan. Kemudian Iran akan melakukan penghapusan genosida terhadap Israel. Oleh karena itu harus dilakukan serangan dan potensi itu adalah senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Tapi kan kita juga tahu bahwa pada saat yang sama sedang dilakukan proses perundingan tentang nuklir pengayaan di Iran dan kemungkinan dicabutnya embargo oleh Amerika sedang berlangsung dan itu masuk babak yang keenam. Nah, dari sisi ini saya melihat adalah bahwa Israel berusaha memancing Iran ya untuk masuk di dalam medan perang karena dengan berperang melawan Iran, Israel menganggap bahwa Amerika akan memberikan dukungan total ya kepada Israel yang selama ini perang di Gaza sendiri kan secara strategik Israel sendiri sebenarnya telah mengalami kekalahan karena semakin menurunnya dukungan internasional. Maka berharap dengan melakukan serangan target ke Iran, ya Israel ya kembali mendapatkan dukungan dari Amerika dan tentu Israel telah menghitung ya resiko yang akan dihadapi termasuk potensi perang yang membesar karena Iran sendiri kan sudah melakukan balasan ya meluncurkan rudal dan drone ya ratusan rudal dan drone ke Israel dan ini nampaknya juga eskalasi akan terus berlangsung. Oke, Pak Yon, tapi kalau dari Gedung Putih sendiri telah menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan Israel ke Iran dan juga Donald Trump sempat menegur Netanyahu atas serangan ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang strategi dari Amerika Serikat atau memang sebenarnya tidak terlibat sama sekali? Nah, memang ada posisi yang mendua pada saat sebelum terjadi serangan, memang ada komunikasi juga ya dengan Trump, tetapi pada isu yang berkaitan dengan Gaza dan Trump meminta agar perang di Gaza itu dihentikan. Nah, dalam kondisi ini saya kira yang tadi saya katakan, ya Israel mencoba untuk menarik kembali Amerika untuk mendukung karena ancaman yang utama itu adalah ancaman terhadap Iran. Nah, di dalam hal negosiasi, serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran juga digunakan oleh Trump untuk memberikan tekanan kepada Israel pada Iran agar tetap terus ya melakukan negosiasi berkaitan dengan nuklir ini karena kalau tidak diancam kembali bahwa serangan yang lebih brutal, yang lebih keras akan dilakukan. Nah, ini kan serangan ini saya kira sangat memalukan ya bagi Iran sendiri karena sudah membunuh beberapa pejabat militer ya, rank tertinggi, ada 4 jenderal dan juga ilmuwan-ilmuwan nuklir. Maka tentu pasti balasan retaliasi yang dilakukan akan dilakukan secara optimal karena kalau tidak ya tidak ada cara lain untuk menghentikan selain dengan melakukan negosiasi. Tapi kan Iran pada akhirnya membatalkan ya segala bentuk kerjasama negosiasi pembicaraan tentang nuklir. Artinya bahwa ini akan terus ya berlanjut peperangan dan itu saya kira nampaknya terbatas antara Israel dengan Iran dan kemungkinan Amerika Oke. akan terlibat. Oke, Pak Yon, seperti kata Anda tadi, kita melihat bahwa Iran telah melakukan serangan balik besar-besaran pada Israel dan menyebabkan kerusakan parah, salah satunya di Tel Aviv begitu. Dengan kondisi ini sebenarnya, prediksi Anda, analisa Anda, seberapa parah eskalasi konfliknya terutama di Timur Tengah?
Nah, kita akan lihat ya, apakah kemudian Israel salah hitung ya terhadap kemungkinan respon yang dilakukan oleh Iran, karena dengan melakukan serangan secara langsung ke wilayah yang berdaulat, kemudian setelah itu menewaskan pemimpin-pemimpin revolusi yang ada di Hmm. sana, itu artinya bahwa perang Hmm. terbuka sudah dimulai, dan itu diawali oleh Israel itu sendiri. Nah, kalau kemudian serangan yang terjadi, yang dikhawatirkan ada potensi ya, rudal yang berhulu ledak nuklir, nah itu yang akan membuat dampak yang sangat luas. Tapi sejauh mana kemudian Iran ya masih mencoba untuk bisa mengendalikan diri dan tidak ya menggunakan serangan-serangan yang lebih besar, tentu juga tidak bisa diprediksi, karena kehancuran di wilayah pengayaan nuklir sendiri kan sebenarnya tidak ya menyentuh kepada persenjataan dari Iran, tetapi memang membunuh personel-personel yang ada di sana. Maka kita belum tahu senjata misil rudal apa yang kemudian akan menjadi andalan dari Iran ketika berani untuk berperang melawan Israel, yang kita ketahui di balik Israel itu pasti ada Amerika yang mendukungnya. Hmm. Baik Pak Yon, tapi kalau misalkan kita melihat kekuatan dari dua negara, Israel maupun dari Iran, begitu dari Israel sendiri dengan tentara Zionisnya yang sangat besar dan juga dari Iran, ini kita bisa melihat kemajuan nuklirnya yang juga sangat luar biasa. Saat terjadi perang seperti ini, sebenarnya siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih diuntungkan? Nah, dari sisi personel persenjataan memang ada keseimbangan, tetapi Israel dibantu oleh Amerika apabila eskalasinya berlanjut. Hmm. Sementara Iran sendiri proksinya kan sudah mengalami pelemahan ya. Hasan Nasrullah di Lebanon, Hizbullah telah terbunuh, kemudian Suriah juga sudah dihancurkan, hubungan dengan Rusia juga sudah mengalami penurunan. Nah, dalam kondisi ini, maka yang bisa kita lihat sebenarnya ketika Iran memutuskan untuk berperang dengan Israel, pasti ada pertimbangan menggunakan senjata yang itu dianggap bisa menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh Iran. Nah, beberapa pihak kemudian mensinyalir kemungkinan menggunakan senjata nuklir untuk ya berhulu ledak nuklir untuk bisa menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi kan ini nanti sangat tergantung sejauh mana dunia internasional, ya termasuk Amerika, mencoba untuk melakukan deeskalasi, meminta agar kedua belah pihak itu menahan diri agar perang tidak berlanjut dengan menggunakan senjata-senjata yang berbahaya. Hmm. Dan banyak juga ahli yang mengatakan dari luar negeri maupun dalam negeri bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Iran ini sangat besar, bahkan konfliknya lebih besar daripada yang terjadi di Gaza, sehingga bisa memicu perang dunia ketiga. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Yon? Sebenarnya yang dikhawatirkan itu kan adalah penggunaan senjata pemusnah massal ya, karena kedua belah pihak berpotensi dan memiliki kekuatan nuklir. Karena kalau itu yang dilakukan, tentu kan daya rusaknya tidak hanya terhadap wilayah Israel maupun Iran itu sendiri, tetapi kan juga wilayah yang ada di sekitarnya karena potensi penggunaan nuklir. Tapi kalau kemudian melibatkan negara-negara lain, ya bisa dilihat secara regional, beberapa negara-negara yang ada memang cenderung untuk menahan diri, tidak mau ikut masuk di dalam perang. Termasuk Amerika kan, Trump berkali-kali mengatakan bahwa itu bukan atas persetujuan dari Amerika. Hmm. Karena nanti kalau Iran lihat bahwa ada keterlibatan Amerika, bisa saja eh, base-base ya Amerika, pangkalan Amerika yang ada di Teluk Persia maupun yang ada di Laut Merah itu bisa menjadi target dan sasaran, karena kalau itu tentu dampaknya juga akan meluas, dan bisa saja kalau kemudian Iran secara total termasuk juga mengancam fasilitas-fasilitas negara-negara Arab yang dianggap mendukung Israel maupun Amerika. Nah, ini saya kira potensinya yang dikhawatirkan akan
terjadi perluasan. Oke, Pak Yon, terakhir, banyak ahli ekonomi yang memprediksi bahwa dengan terjadinya saling serang antara Israel dan Iran ini diprediksi akan membuat ekonomi secara global akan lebih terguncang. Kemudian apa dampak langsungnya kepada Indonesia? Nah, sejak serangan Israel ke Iran itu kan harga minyak juga kan sudah mengalami fluktuasi kenaikan yang hampir 7%, dan mulai mengkhawatirkan suplai minyak di Teluk Persia dan juga Laut Merah akan terganggu. Nah, ketika kemudian suplai minyak akan berkurang, maka otomatis harga minyak akan melambung tinggi dan itu pasti akan mempengaruhi dunia termasuk Indonesia yang memang masih menggantungkan kebutuhan energi ini dari negara Timur Tengah. Maka bisa tentu juga harus diantisipasi ya potensi kenaikan harga minyak dan juga dampak terhadap ekonomi karena sektor-sektor yang lain tentu akan terimbas ya kalau perang ini terus memuncak dan skalanya menjadi semakin besar. Oke, Pak Yon, tapi dengan konflik yang sekarang sudah terlanjur meletus begitu antara Israel dan juga Iran, apa sebenarnya win-win solutionnya sehingga dua negara ini bisa berdialog, berdamai, dan tidak terjadi saling serang lagi? Ya, saya kira win-win solusinya itu ya berkaitan dengan posisi Iran sendiri yang sudah puluhan tahun mendapatkan embargo ya. Kalau kemudian Amerika mau mencabut atau mengurangi embargonya, maka tentu Iran akan mau bekerja sama dan tidak lagi kemudian menjadikan Iran sebagai musuh regional karena beberapa negara Arab kan juga sudah melakukan normalisasi ya terhadap hubungan antara negara Arab dan Iran, dan tentu juga sangat berpengaruh terhadap solusi atas Palestina karena kan selama ini yang digunakan oleh Iran dan proksi-proksinya perlawanan yang dilakukan itu kan untuk membebaskan Palestina ya, maka tentu kemudian ya bisa saja negosiasi itu bisa mengarah kepada bagaimana realisasi kemerdekaan Palestina agar konflik yang sudah panjang dan kompleks ini bisa kemudian dihentikan atau kemudian dikurangi skalanya ya menuju perdamaian yang lebih permanen seperti itu. Kita akan sama-sama terus memantau bagaimana perkembangan eskalasi dari dua negara ini antara Iran dan juga Israel ke depannya. Kita berharap semoga memang benar-benar ada win-win solution yang terjadi sehingga tidak semakin tinggi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yon Mahmudi, Kepala Riset Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Yon, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.